Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelio Zendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai percabangan yang ada di bahasa C. Jadi di sini saya udah nyiapin 3 program. Yang pertamanya itu adalah if, ya. Jadi eh, sesuai yang udah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Jadi ini sama, ada seperti file header atau yang ini include stdio.h. Lalu ada int main, yaitu sebuah fungsi atau blok program. Lalu di sini ada deklarasi variabel, yaitu variabel umur dengan tipe int atau integer. Lalu di sini ada printf, masukkan umur, ya. Jadi di sini dia akan mencetak masukan umur. Lalu ada scanf yang berusaha untuk mengambil inputan. Jadi di sini pakainya %d, berarti nilai yang dimasukinnya itu adalah desimal dan akan dimasukkan ke dalam variabel umur. Lalu sini ada printf untuk mencetak baris baru. Setelah itu sini ada percabangan if, di mana kondisinya umur lebih besar dari 16. Berarti if umur isi dari variabel umur lebih besar dari 16, maka dia akan menjalankan statement yang pertama, yaitu Anda sudah bisa ikut pemilu. Dia akan mencetak tulisan ini. Tapi kalau misalnya nilai yang diinput atau isi dari variabel umur itu kurang dari 16, berarti kan dia nggak memenuhi kondisinya nih. Maka dia akan lah masuk ke else. Yaitu dia akan mencetak Anda belum bisa ikut pemilu. Kita coba. Di sini kan ada masukan umur. Misal kita masukkan 20. Tuh, dia akan mencetak Anda sudah bisa ikut pemilu. Tapi, kalau misalnya kita input 15, tuh, kan kondisinya nggak terpenuhi nih. Isi dari variabel umur itu tidak lebih besar dari 16. Maka dia akan eh, masuk ke si else-nya ini. Dan dia akan mencetak Anda belum bisa ikut pemilu. Oke, sini. Yang kedua, merupakan if else if. Jadi sama seperti yang sebelumnya, cuman dia ada banyak kondisi. Ya di sini saya buat ada 3 kondisi. Kalau tadi sebelumnya kan eh, cuman umur lebih besar dari 16 doang kan. Nah, kalau di sini bisa dibuat banyak. Kayak contohnya, saya dari awal sini ada file header seperti biasa. Lalu ada blok kode dan sini ada variabel umur juga dideklarasikan dengan tipe integer. Lalu di sini ada masukan umur sama scanf pakainya %d karena dia itu desimal dimasukkan ke dalam variabel umur. Lalu ada printf untuk mencetak baris baru. Di sini ada eh, percabangan yang pertama. If umur lebih besar dari 17, jika isi dari variabel umur lebih dari 17, maka dia akan mencetak yang ini nih, dia akan menjalankan statement selanjutnya, yaitu Anda sudah dewasa. Tapi kalau misalnya eh, kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya 16 gitu, kan nggak terpenuhi nih, maka dia akan mengecek ke kondisi yang kedua, if yang kedua. Di sini pakainya else if, lalu di sini ada kondisinya umur lebih besar dari 12. Kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statementnya, yaitu printf Anda sudah remaja. Nah, kalau misalnya isi dari variabel umur masih belum memenuhi kondisi yang kedua, maka dia akan mengecek ke if selanjutnya, yaitu yang ketiga ini. Nah, di sini umur lebih besar
sama dengan lebih besar dari 0. Kalau misalnya ini terpenuhi, maka dia akan mencetak statementnya yaitu Anda masih kecil. Nah, kalau misalnya dari ketiga kondisi ini tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan masuk ke else, yaitu Anda belum lahir. Ya, karena umur nggak mungkin minus ya. Nah, di sini kalau untuk else if, dia tuh bisa banyak, terserah. Pokoknya sesuai kebutuhan gitu. Dia bisa dibuat banyak. Tapi di sini saya ngasih cuman 3 aja. Ya, kita coba. Misal kita masukkan umur 20, Anda sudah dewasa. Kita rerun. Bisa kita kasih umur 14. Tuh, sini Anda sudah remaja. Kita run lagi. Kalau misalnya kita kasih 0, tulisannya Anda belum lahir. Jadi begitu ya. Oke, kita selanjutnya kita cek. Di sini merupakan switch case. Kalian bisa baca sendiri, ada di PPT semuanya. Nah, sama seperti sebelumnya. Di sini ada include stdio.h, terus ada blok kode main. Di sini ada deklarasi variabel pilih, dia tipenya integer. Terus di sini ada printf untuk mencetak. Kayak di sini ada menu buah, ada yang satu, ada apel, ada mangga, jeruk, dan yang keempat itu keluar. Di sini ada printf, pilihan Anda dari 1 sampai 4. Nah, di sini ada perintah scanf untuk meminta inputan. Dia pakai %d, berarti inputannya itu desimal, dan akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Nah, untuk penggunaan switch case, itu dia pakai switch, terus buka kurung variabelnya. Di sini variabelnya itu pakai yang inputan yang sebelumnya ya. Yang kalian kan pakainya kan misalnya sini pilih. Atau misalnya variabelnya pilihan. Berarti nanti yang dimasukin sini juga pilihan. Pokoknya di sini dimasukin tuh variabel yang digunakan sebagai inputan gitu. Nah, setelah itu pakai buka kurung kurawal. Dan sini ada case 1 sampai case 4 dan ada default. Saya jelasin satu-satu. Yang case pertama, kalau misalnya isi dari variabel pilih itu 1, dia akan otomatis ke case 1. Terus pakai titik 2, dan dia akan menjalankan statementnya yang ada di dalam case 1, yaitu Anda pilih apel. Nah, sesudah case 1, untuk mengakhiri sebuah case, dia harus pakai perintah break. Jadi misalnya case 1 mau ke case 2, jangan lupa ditaruh perintah break di sini. Lalu yang case kedua, yaitu case 2, di sini ada printf, Anda pilih mangga. Terus di sini ada case 3, Anda pilih jeruk, dan sini case 4, karena sini 4 itu untuk keluar, maka pakai exit, pakai perintah ini. Lalu yang terakhir ada default. Default itu jika case ini nggak terpenuhi ya. Di sini kan cuma 1 sampai 4. Kalau misalnya kalian input 6, nah itu kan nggak masuk tuh. Di sini nggak ada kan. Berarti dia akan lari ke default. Default itu sama kayak else, seperti di percabangan if else. Kalau default, yang tercetak adalah Anda salah input. Oke, kita jalankan. Jika ada menu buah nih, ya kan? Tercetak semua. Menu buah ada apel, jeruk, mangga. Misalnya kita pilih apel, kita pilih 1, dia akan mencetak Anda pilih apel. Sama ya. Terus kita jalanin lagi. Kalau misalnya kita pilih 4, dia langsung keluar. Kita coba kalau misalnya kita pilih 5, 5 kan nggak ada nih. Ya, kan cuma 1 sampai 4 dan default. Berarti dia akan lari ke default.
Dia akan mencetak Anda salah input. Oke, untuk pertemuan ini segitu saja. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya nanti ketika sesi Gimit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah, boleh kalian koreksi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.